Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rizka Nido Sofia dari Sekolah Vokasi Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan NIM akhir 120. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi algoritma pemrograman tentang pendahuluan bahasa C++. Namun sebelum itu saya akan mendeklarasikan atau menjelaskan singkat tentang Blockly dan ini Tinkercad yang mana di dalamnya itu ada sebuah rangkaian. Nah, rangkaiannya itu seperti ini ya, teman-teman. Saya di sini sudah membuatkan rangkaian menggunakan Arduino. Nah, jadi di sini saya menggunakan pin 2 dan pin 5. Nah, di sini saya juga menggunakan dua resistor. Yang pertama dengan resistansi 220 ohm dan resistor yang kedua menggunakan resistansi 10 ohm. Nah, di sini juga terdapat lampu LED. Di sini ada push button dan resistor yang pertama saya hubungkan ke minus. Nah, dari minus sendiri ini akan nyambung ke ground. Lalu di sini ada resistor yang kedua, saya hubungkan ke minus, minus juga, dan nanti yang minus akan terhubung ke GND atau ground. Lalu di sini ada push button, saya hubungkan ke plus, dan dari plus tersebut nantinya akan terhubung ke ini, 5 volt. Nah, itu merupakan tegangan ya, teman-teman. Lalu di sini ada resistor utama menyambung ke pin 2, lalu yang resistor kedua menyambung ke pin 5. Lalu di sini juga saya sudah membuatkan codingannya ya, teman-teman. Nah, jadi di sini untuk pin 5 sebagai output, yang pin 2 sebagai input. Lalu di sini ada void loop dan integer button state digital rate. If jika button state ini ya, teman-teman, berarti nantinya akan menyala. Lalu jika digital rate, lalu di pin 5 yang pertama akan menyala atau high dan yang kedua ada low, berarti nanti lampunya akan mati. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai ini rangkaian Arduino. Lalu saya akan menjelaskan tentang Blockly. Nah, ini ya, teman-teman, untuk Blockly bisa dikunjungi di website developer.google.com/Blockly. Nah, jadi di sini terdapat sebuah blok ya, teman-teman. Ada set count to 1, revert will on jika ada angka lebih dari 3, maka akan di print hello world. Lalu di sini ada blok-blok tentang logika, loops, math, text, list, variabel, dan function. Nah, di Blockly sendiri juga bisa menggunakan beberapa bahasa pemrograman seperti JavaScript, Python, lalu ada PHP, ada Lua, dan yang terakhir ada Dart. Nah, di sini ya, teman-teman, contohnya. Nah, langsung saja kita beralih ke materi tentang pendahuluan C++. Di sini saya sudah membuatkan PPT-nya, langsung saja kita ke materinya. Nah, jadi di sini ada algoritma pemrograman tentang pendahuluan bahasa pemrograman C++. Boleh di next. Nah, proses pemrograman. Nah, proses pemrograman tersendiri
dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada problem to solve, yang kedua ada algoritma, yang ketiga ada kode. Nah, problem solving adalah proses mengidentifikasi masalah, menganalisis, lalu menentukan solusi terbaik sebelum menulis kode. Lalu ada algoritma. Nah, apa sih itu algoritma? Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan masalah tersebut harus memiliki apa ya, kriteria yang jelas, terurut, punya awal dan akhir, dan dapat diterapkan dalam program. Lalu ada kode, apa sih itu kode? Kode merupakan proses mengubah algoritma menjadi bahasa yang dipahami komputer. Contohnya menggunakan bahasa Python seperti contohnya bisa menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, C, JavaScript, terus Lua, lain-lain ya teman-teman. Nah, proses pemrograman yang pertama ada membuat program dengan efisien atau modular programming. Nah, ini ada gambar untuk kayak apa ya, ilustrasinya ya teman-teman. Apa sih itu modular programming? Modular programming adalah teknik pemrograman dengan cara memecah program besar menjadi beberapa bagian kecil atau modul atau fungsi yang memiliki tugas masing-masing. Jadi, modular programming adalah yang tadinya merupakan program yang besar dan bisa diubah menjadi beberapa bagian-bagian kecil. Nah, di sini juga terdapat konsep inti C++. Yang pertama ada struktur dasar program C++, variabel dan tipe data, operator, input dan output, percabangan atau decision making, perulangan atau looping, fungsi atau function, array dan string, pointer, struct, OOP atau object oriented programming, file handling, dan yang terakhir ada manajemen memori atau memori manajemen. Nah, gimana sih cara menulis kode yang rapi atau clean code? Yang pertama, bisa menggunakan nama variabel yang jelas. Jangan integer A, B, C lebih baik. Kayak kita tuh kayak menulisnya dengan nama yang detail atau nama yang jelas. Lebih baik integer jumlah siswa, jangan hanya A, B, C, begitu ya teman-teman. Lalu di sini ada konsisten dalam penulisan. Nah, gunakan gaya penulisan yang sama. Contohnya, bisa menggunakan camel case, snake case, atau Pascal case. Nah, jadi untuk menggunakan camel case, nah di sini terdapat C kecil atau C bukan huruf kapital dan case-nya menggunakan huruf kapital. Lalu ada snake case dengan tidak menggunakan huruf kapital, lalu terdapat underscore di tengahnya. Atau Pascal case menggunakan huruf kapital di sebelum kata, berarti kayak misalnya Pascal case. Nah, ini kan terdapat ya teman-teman, P-nya besar menggunakan kapital dan C-nya juga besar menggunakan kapital. Nah, yang ketiga ada buat indentansi yang rapi. Nah, setiap blok tuh kayak harus menjorok ke dalam. Lalu ada hindari baris kode terlalu panjang. Nah, biasanya kalau kita menggunakan kode terlalu panjang, bisa mengacu terjadinya error, begitu ya teman-teman. Nah, kita bisa memecah kalimat tersebut jika dirasa masih terlalu panjang, lalu kita juga lebih mudah untuk membacanya dan memahaminya. Lalu ada tambahkan komentar seperlunya.
Beri penjelasan singkat tentang bagian penting, jangan menulis komentar untuk hal yang sudah jelas. Di sini ada lagi, buat fungsi untuk memecah kode yang besar. Jangan semua logika ditaruh dalam main. Buat fungsi kecil dengan satu tugas. Yang ketujuh ada hindari duplikasi kode. Jika repetisi ini 2 kali, ubah menjadi fungsi. 8 ada gunakan spasi agar kode lebih enak dibaca. Yang kesembilan ada pastikan struktur program teratur. Urutkan berdasarkan library include, deklarasi global, fungsi, dan yang terakhir ada main di bawah ya teman-teman. Nah, yang ke-10 ada tes kode secara bertahap. Jalankan perbagian agar mudah mendeteksi error dan bikin kode tidak mudah debug atau error. Nah, ini ada materi lanjutan. Next. Nah, seperti sudah yang saya bilang tadi, di sini ada OOP atau Object Oriented Programming. Nah, OP adalah konsep pemrograman berbasis objek yang memecah program menjadi kelas dan objek. Nah, OOP juga memiliki 4 pilar. Yang pertama ada encapsulation atau membungkus data dan fungsi dalam satu kelas. Yang kedua ada inheritance, adalah kelas mewarisi sifat dari kelas lain. Yang ketiga ada polymorphism atau metode yang sama namun perilaku berbeda. Yang terakhir ada abstraction, yaitu menyembunyikan detail yang tidak perlu. Nah, yang kedua ada STL atau Standard Template Library. Nah, apa sih itu STL? STL merupakan kumpulan library siap pakai di C++ untuk memudahkan pemrograman. Nah, komponen utama dari STL yaitu yang pertama ada containers sebagai tempat menyimpan data, contohnya vektor, list, map, dan set. Lalu ada algoritma sebagai fungsi siap pakai, contohnya ada sort, find, dan count. Dan yang terakhir ada iterator sebagai petunjuk untuk menelusuri kontainer. STL juga fungsinya bisa mempercepat, mengefisienkan, dan menghemat waktu pengkodingan. Nah, di sini ada template C++. Yang mana itu merupakan fitur untuk membuat fungsi atau kelas yang generik bisa menerima tipe data apa saja. Nah, template yang digunakan pada C++ biasanya menggunakan generic programming atau STL tadi, dan yang terakhir ada kode yang menghubungkan fleksibilitas tinggi. Yang keempat ada IoT atau Internet of Things yang sudah tidak jarang lagi ya teman-teman. Nah, ini merupakan konsep perangkat fisik yang saling terhubung melalui internet, dan IoT sendiri memiliki komponen-komponen yang mendukung. Yang pertama ada sensor. Nah, sensor itu untuk membaca data, misalnya dengan menggunakan sensor suhu, cahaya, dan jarak. Yang kedua ada aktuator, itu untuk melakukan aksi. Bisa menggunakan motor, relay, dan buzzer. Yang ketiga ada microcontroller, itu sebagai otak pemrosesan. Nah, seperti yang sudah saya bikin tadi ya teman-teman, menggunakan Arduino maupun ESP32. Yang keempat ada cloud atau server, yaitu sebagai pengirim dan penyimpan data. Yang terakhir ada aplikasi, yaitu untuk mengkontrol dan memonitoring. Nah, IoT juga memungkinkan otomatisasi seperti smart home, monitoring suhu, dan kendali perangkat jarak jauh. Yang kelima ada hardware dalam pemrograman. Hardware adalah komponen fisik yang digunakan untuk menjalankan program atau sistem IoT
Di sini juga terdapat contoh hardware utama. Yang pertama yaitu microcontroller bisa menggunakan Arduino, ESP8266, ESP32. Yang kedua ada sensor, bisa menggunakan DHT11 untuk suhu, ultrasonik untuk jarak, dan LDR untuk cahaya. Lalu yang ketiga ada komunikasi, bisa menggunakan WiFi, Bluetooth, RFID. Dan yang terakhir ada aktuator, bisa menggunakan motor servo, relay, dan LED. Nah, sih itu fungsi utama dari hardware, yaitu yang pertama mengambil data dari lingkungan, mengubah sinyal menjadi aksi, dan yang terakhir bisa menjalankan program yang ditulis di C atau C++ maupun Arduino IDE. Nah, langsung saja kita beralih untuk instalasi C++ pada VS Code. Pertama tentunya kita harus sudah mendownload Visual Code terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kalian bisa mengunjungi website kode.visualstudio.com. Nah, langsung saja. Nah, berhubung saya di sini sudah mendownload dan langsung saja kita pergi ke si in Visual Studio Code. Nah, di sini ya teman-teman kita bisa ini. Nah, ini di sini juga terdapat sebuah penjelasan atau tutorial untuk mendownload extension dari C++ sendiri. Nah, kita bisa mendownloadnya lewat Visual Studio Code. Langsung saja kita buka. Nah, di sini ya teman-teman, bisa selalu cari si Nah, ini ya teman-teman, kita bisa langsung saja klik yang install. Nah, agak lama ya teman-teman, bisa kita tunggu terlebih dahulu untuk penginstalan extension ini. Nah, kembali lagi ke sini, kita juga bisa mengeceknya ya nanti lewat CMD. Nah, di sini sudah terinstall ya teman-teman. Saya juga di sini akan menginstal extension untuk GitHub. Nah, di sini saya juga sudah menginstalnya ternyata. Nah, di sini juga sudah kita akan menginstal yang di sini terdapat dua compiler, yaitu ada MSVC dan yang kedua ada MinGW. Saya di sini akan menggunakan yang MinGW. Nah, di sini bisa kita lihat atau kalian lihat. Nah, langsung saja saya akan mendownloadnya. Di sini sedang mendownload ya teman-teman. Nah, bisa di next. Oh, di sini kita harus ini dulu ya teman-teman.
Nah, di sini sudah install ya teman-teman. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi, semuanya sudah terinstall, lalu kita bisa langsung ke environment variable. Lalu bisa environment variable, pilih yang path. Oh, sebanyak 2 kali ya teman-teman, sorry. Susahnya, lalu bisa hmm, copy paste yang ini. Sebentar. Yang ini. Bisa kita copy paste terlebih dahulu. Lalu pergi ke lalu bisa dipastikan yang tadi. Nah, bisa up. Nah, jika sudah, kita juga bisa mengeceknya untuk instalasi MiniGW bisa mengunjungi DMD dengan mengetikkan GCC strip version, G++ strip version, dan yang terakhir ada GDB strip version. Nah, di sini saya sudah masuk ke aplikasi Visual Studio Code. Lalu kita bisa menambahkan file baru. Nah, ini ya teman-teman. Lalu kita bisa klik yang select language, bisa pilih yang C++. Bisa kita simpan dulu untuk filenya. File Word. Bisa pilih yang C++. Nah, ya sudah ya teman-teman. Lalu di sini akan saya masukkan pengkodean. Nah, di sini saya sudah memasukkan program ya teman-teman. Di sini saya sudah membuat programnya, yaitu untuk mencetak karta Hello World. Langsung saja coba kita run ya teman-teman. Nah, di sini sudah tercetak Hello World ya teman-teman. Di sini. Jadi programnya berhasil.